Dalam skema itu memang Prabowo dalam konteks survei kita bulan April ini, Hmm. itu unggul dengan siapapun, kecuali Teman alinea, kita ketemu lagi di Diskursus dan hari ini kita akan diskusi soal hasil survei dari Politika Research and Consulting yang hari ini baru banget ngerilis hasil survei terbaru mereka. Apa aja yang diukur dan apa aja temuannya akan kita kupas lebih dalam supaya teman-teman yang nanti akan menggunakan hak pilihnya di politik 2024 bisa memutuskan dengan sangat tepat siapa yang harus dipilih. Oleh sebab itu di studio sudah hadir Direktur Eksekutif PRC sebutannya, Politika Research and Consulting, Bung Rio Prayogo. baik, terima Selamat kasih. malam. Thank Selamat you. malam. Oke, teman alinea, sedikit informasi buat kalian semua, Bung Rio Prayogo ini adalah kawan saya dulu waktu kuliah di Universitas Jember dan hari ini kita ketemu lagi di situasi yang sangat tidak terduga. Bung Rio, sebelum kita lebih dalam mengupas temuan survei Anda hari ini, barangkali bisa dijelaskan dulu latar belakang dari survei ini atau variabel-variabel apa yang sebetulnya ingin diukur. Ini penting karena dalam rilis survei yang dimuat media jarang sekali ditampilkan hal itu. Mungkin menarik juga untuk teman alia. Silakan. Oke, terima kasih, teman Alenia ya, Ya, teman alia. khususnya kepada Bung Insaf Albert Tarigan ya, kawan saya sejak mahasiswa dulu dan akhirnya kita bertemu di Kita sini bertemu lagi tanpa disangka-sangka. tanpa disangka-sangka dalam situasi yang berbeda ya, Oke. mungkin 15 atau 20 tahun lah kita ini, jarang bertemu. Nah, menjawab pertanyaan, Bung Insaf, apa sih yang melatar belakangi survei ini dilakukan? Pertama tentu adalah dinamika politik ya, yang terjadi belakangan ini di mana peta koalisi sudah mulai tergambarkan ya, dinamika itu kemudian bermuara pada pembentukan koalisi-koalisi antar partai ya. Kita lihat pertama ada koalisi di 3 partai, Koalisi Indonesia Bersatu ya, Ya. KIB, ada Golkar, kemudian ada PAN dan P3. P3. Kemudian ada, Gerindra dengan PKB. PKB, ya kan. Dan di sudut yang lainnya itu ada Koalisi Perubahan, ya, mereka menyebut dirinya Koalisi Perubahan. Di situ ada Demokrat, ada Nasdem, ya, ada PKS dengan kandidat calon presiden, Anies Baswedan. Ya. Nah, belakangan, para calon-calon presiden yang banyak dinilai oleh publik cukup eligible, terutama dalam ukuran survei yang kita lakukan saja misalnya sudah hampir banyak sekali ya survei kita lakukan secara nasional, itu ada 3 nama yang selalu ada di top 3 ya. Ada pertama adalah Ganjar Pranowo, kemudian ada Prabowo Subianto, kemudian juga ada Anies Baswedan. Nah, belakangan ada satu peristiwa politik yang cukup menggegerkan, ya, yakni penolakan, Ganjar Pranowo sebagai kandidat calon presiden, ya, terhadap kehadiran, timnas Israel, ya, di dalam Piala Dunia yang rencananya akan dilaksanakan di Indonesia, U20. Nah, itu kemudian membuat situasi politik semakin bergulir kencang ya, peristiwa politik semakin dinamis, sehingga ada yang kemudian menyebut atau membuat satu tesis bahwa Ganjar sedang mengalami penurunan elektabilitas akibat, ya kan, statement dia terhadap penolakan Israel, ya, timnas Israel ke Indonesia. Nah, situasi itu kemudian tergambar dari beberapa survei, teman-teman pollster melakukan riset dan, mengklaim bahwa Ganjar mengalami penurunan yang signifikan. Itu dulu. Nah, kemudian dari kerangka itu kita ingin mencoba memotret situasi di lapangan secara utuh melalui face to face interview dengan Bukan by phone ya, ini perlu saya perjelas ini. Oke, bukan survei telepon, tapi survei, face to face interview dengan sebaran di seluruh provinsi di Indonesia, ya. Dengan jumlah, sampel 1.220, tetapi respon rate-nya menjadi 1.210, ya. Dari 1.220 menjadi 1.210. Anggaplah sekitar 99%, kita bisa mewawancarai responden dari Aceh sampai ke Papua. Kira-kira seperti itu. Nah, dari temuan itu rupanya memang ada beberapa premis yang, dibangun di awal itu gagal atau hipotesis yang dibangun di awal itu gagal dari temuan yang kita lakukan. Ya mungkin nanti kita masuk ke materi itu ya. Boleh. Tapi kerangka awalnya memang
kita ingin memotret secara jernih dengan lensa yang lebih tajam melalui face to face interview gitu ya, sehingga kita bisa dapati betul apa yang dipersepsikan masyarakat. Apakah ada dinamika elektoral di situ? Apakah ada volatilitas ya antara keterpilihan si A, si B, dan si C atau tidak? Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mengukur endorsement Jokowi, efeknya terhadap calon-calon yang sering banyak disebut sama Presiden Jokowi. Itulah kira-kira yang kita ukur selain tentunya yang rutin tingkat kinerja, kepuasan atau approval rating masyarakat terhadap kinerja presiden dan wakil presiden, kemudian juga elektabilitas partai begitu. Nanti kita bisa elaborasi itu. Oke. Itu. Secara garis besar apa temuan atau kesimpulan yang didapatkan teman-teman dari premis yang sudah dibangun itu yang tadi Bung Rio sempat sampaikan? Oke, pertama selalu dalam survei kita selalu menyertakan tingkat kepuasan atau approval rating. Ini penting karena bagaimanapun Jokowi itu selalu ada di depan dalam proses nyaris semua aktivitas politik. Aktivitas politik itu selalu ada di depan ya, makanya penting sekali kita melihat. Sehingga kemudian nanti juga kita ukur efek endorsement Jokowi ini seberapa besar. Nah, itu ya. Nah, ternyata memang mood masyarakat terhadap Jokowi ini cukup bagus ya. Temuan kita bahkan di angka di atas 70% masyarakat menyatakan puas terhadap kepemimpinan Jokowi. Padahal sebelum-sebelumnya itu rata-rata di angka 60, 65 begitu. Malah naik ya. Ini naik, harus diakui ini naik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian ada efek elektoral terhadap Ganjar Pranowo? Karena banyak mengatakan Ganjar itu jeblok, anjlok elektabilitasnya karena aktivitas atau statement dia terhadap timnas Israel ya, penolakannya. Ternyata klaim itu terbantahkan dari hasil survei kami. Ya, hasil survei PSI menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar itu tidak mengalami penurunan sama sekali. Ya, akibat penolakan itu ya. Akibat penolakan itu. Jadi tidak ada hubungan itu. Ya, tidak ada hubungan itu. Yang ada justru adalah kenaikan elektabilitas Prabowo Subianto. Wah, ini beda dengan narasi umum yang sudah sering kita dengar. Iya, makanya bahkan ada yang mengatakan bahwa pemilih Ganjar itu bermigrasi kepada Prabowo Subianto. Ya, setelah peristiwa itu. Setelah peristiwa itu. Nah, dalam survei kami jelas bahwa penambahan elektabilitas Prabowo Subianto itu tergambarkan dari migrasi undecided voters. Nah, saya perlu jelaskan itu, siapa sih undecided voters itu? Biasanya adalah pemilih ya atau responden yang belum menyatakan pilihannya. Ada dong orang-orang yang kita tanya, Bu, masih lihat-lihat. Ya, wait and see. Ya, Ibu, Bapak pilih siapa? Oh, belum tahu. Ya, karena memang waktu 8 bulan ini masih buat mereka itu dianggap masih terlampau jauh. Ya. Atau yang menyatakan rahasia. Ya kan? Pak Bung Isap kira-kira nanti pilih siapa? Oh, itu rahasia. Itu terakomodir di dalam undecided voters. Atau yang menyatakan memang belum tahu sama sekali. Kalau yang pertama itu wait and see, artinya dia aktif memonitor aktivitas politik di level elit. Tetapi kalau yang menyatakan tidak menjawab atau tidak tahu, itu adalah mereka-mereka yang sama sekali nggak tidak mau tahu. Ya, mereka sibuk dengan bekerja, mereka sibuk dengan urusan ekonomi atau urusan yang lainnya. Mereka nggak mau tahu itu. Di survei kami bulan Februari itu angkanya 17, sekian persen. Undecided voters ya? Undecided voters. Nah, survei April ini sudah berkurang menjadi 9,8%. Hampir separuh ya? Hampir separuh. Kita cek 7%-nya kemana itu. Ternyata 7%-nya itu bermigrasi mostly itu ke Prabowo Subianto. Jadi memang Prabowo naik itu bukan karena migrasi pemilih Ganjar, tetapi karena memang Prabowo mampu meyakinkan undecided voters itu untuk memilih dia. Setidaknya hari ini. Ya, karena kita memang harus jernih juga melihat bahwa undecided voters ini adalah pemilih yang tadi wait and see. Nangkringnya ke Prabowo itu bisa terus, atau nanti kalau ada masalah dengan persepsi terhadap Prabowo, bisa juga pindah ke yang lain. Ya, karena mereka ini bukan definitive voters. Mereka ini bukan strong voters atau pemilih yang sudah militan, bukan. Ya kan? Nah, kita cek berapa sih
nilai elektoral pemilih militan dari 3 capres itu, pertama Prabowo ada di angka 22%, 22% ya? naik dari 18% di bulan Februari 2023. Kemudian Ganjar itu stuck di angka 21%, iya kan. Mmm, Secara nilai memang turun dari 20, sekian persen ke dari 21 ke 20, tetapi dalam bahasa statistik kita tidak bisa menyimpulkan itu naik atau turun. mmm, Karena dalam rentang margin of error. iya, Iya kan? iya, Tidak bisa kemudian dinilai bahwa Ganjar turun karena cuman, 1% penurunannya mmm, atau mmm, naik karena 1% tidak bisa, karena mhm, masih dalam rentang margin error. Sementara survei kami, margin error-nya itu 2,8, iya kan? Jadi kita tidak bisa iya, menyimpulkan. Kesimpulan yang paling, bijaksana adalah bahwa stagnan kali ya? stuck di angka Iya, itu atau tidak tumbuh lagi, iya, ya. iya, Nah, bagaimana dengan Anies Baswedan? Sama persis dengan Ganjar Pranowo, mmm, ya kan? Angkanya dari 17 ke 18, ya kan? Itu menunjukkan bahwa pemilih Anies Baswedan yang strong voters itu belum tumbuh sampai detik ini, ya. Kira-kira seperti itu temuannya. Kemudian, terkait dengan partai politik ya, partai politik yang kemarin banyak mengomentari soal Piala Dunia, mmm, terutama penolakan dari partainya Ganjar dan Iwayan Koster iya, dari iya, Bali, iya, PDI Perjuangan PDIP ya? Perjuangan, ternyata juga tidak terdampak sama sekali. Survei di Februari 20%, kemudian di April juga 20%. Sama, iya, Tidak ada dampak yang signifikan terhadap keterpilihan partai itu. Nah memang, efek capres terhadap partai itu baru nampak pada Nasdem, ya kan. mhm, Nasdem dari baseline dia sebelum mencapreskan Anies itu 3,4, sekarang sudah naik ke angka 6,5%, wow, ya kan. Ya kalau istilah tadi saya sampaikan waktu dirilis adalah first mover advantage mmm, didapatkan oleh, Partai Nasdem. Selebihnya ya biasa saja, masih dalam ceruk yang sama tahun 2019, mmm, ada Golkar di peringkat ketiga, kemudian PKB peringkat keempat, kemudian ada Demokrat yang cukup fluktuatif mmm, memang Demokrat itu, kadang bisa di angka 7, sekian, ada di angka 9, sekarang lagi turun, mungkin momentumnya, publik tidak banyak memonitor aktivitas Partai Demokrat sehingga mengalami penurunan, tapi mungkin nanti bisa akan wow, naik lagi, seperti itu. Dan memang dari mmm, survei-survei kami sebelumnya, PDIP selalu ada di peringkat, eee, 1, 1. oke, Itu yang tidak bisa, kita ini ya, makanya saya klaim, mengatakan bahwa PDIP tidak terdampak sama sekali dengan isu ini. Nah isu terakhir, soal efek endorsement Jokowi, iya, ya kan. iya, Efek endorsement Jokowi itu cukup dalam konteks yang paling mutakhir ini cukup kuat ya kan mmm, memang, sebagai presiden yang akan habis masa jabatannya rupanya dia masih mampu menjaga mood masyarakat itu supaya, mhm, ngikut. Setidaknya kita mhm, melihat ada 38% dari total populasi itu gede loh. besar sekali, iya, Iya kan, iya, gede itu. Artinya wajar kalau kemudian Jokowi tetap ingin jadi epicentrum dari, eee, pertarungan politik menjelang 2024 iya, gitu kawan. iya. Ini menarik banget, temuan, Bung Rio, karena tadi disampaikan, oke, kalau penolakan Piala Dunia itu tidak berdampak baik terhadap Ganjar, maupun PDIP. Tapi ini ada data real orang yang tadinya undecided itu memilih Prabowo, kan Mmm, gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apa faktornya? Karena kalau kita lihat realita politik hari ini, yang hiperaktif di media dan di lapangan itu kan Ganjar dan Anies gitu. Prabowo itu aktif hanya dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, oke lah mendampingin Jokowi gitu. Nah, ini kira-kira apa penyebabnya? Kan kalau kita dengar dari teman-teman di Gerindra kan bilang, Pak Prabowo belum kampanye loh, dia masih menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan. Lalu apa yang membuat orang tiba-tiba berubah? Itu pertanyaan saya, kalau memang bukan Piala Dunia. oke, pertanyaan yang bagus menurut saya ya. Apa yang menyebabkan Prabowo mendapat insentif elektoral ya, Iya, dari pertarungan politik menjelang 2024? Pertama begini, yang tidak bisa dilupakan bahwa ada namanya sosok yang punya pull faktor kuat, yakni Presiden Joko Widodo. Ya kan? Tadi saya katakan, efek endorsement Jokowi itu lumayan gede loh, mmm, 38%. 50%, Memang belum semuanya itu ke mana, mmm, misalnya kemarin ke Ganjar atau sekarang ke Prabowo. Tapi dalam survei kita, ya nanti mungkin bisa tampilkan sama teman-teman gitu iya, ya,
siapa yang paling layak dianggap sebagai suksesor Jokowi? Itu Prabowo. Gitu. Anggapan masyarakat ini ya? Iya, persepsi masyarakat. Dalam survei kami jelas itu. Bahwa Prabowo dianggap nomor 2 adalah Ganjar. Ya kan? Yang dibilang tidak sama sekali itu adalah Anies Baswedan. Itu wajar karena memang narasi yang dibangun pun Perubahan ya? sudah ada kata-kata perubahan di situ. Itu yang pertama, ya. Ada efek endorsement Jokowi. Kan tahu sendiri ya. Dalam sekian bulan ini Prabowo ini diajak keliling terus sama Diajak keliling Jokowi. terus ya? Ya bahkan banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa Prabowo sudah layak menggantikan Jokowi, begitu. Bahkan Jokowi sendiri sudah pernah mengatakan bahwa Setelah ini giliran Pak Prabowo ya? setelah ini adalah giliran Prabowo, begitu. Bayangkan kalau sekelas presiden kemudian menyatakan itu, publik membaca, ya kan? Dan kemudian dia mengikuti. Tadinya orang masih menunggu, kan wait and see tadi kan, Betul. masih menunggu. Tapi setelah ada confirmatory statement seperti itu, Ya sudah, mereka gitu ya. memilih. Ikut kata Bapak. Itu salah satunya itu ya. Nah, yang kedua memang aktivitas politik Prabowo ini cukup diuntungkan hari ini gitu ya. Konsolidasi di level apa namanya, di level grassroots itu ya mungkin orang tidak membaca itu tidak ada ya. Iya. Kalau kita yang di lapangan ya melihat ya tentu sudah Ada ada. ya? Saya kasih contoh misalnya, kunjungan Prabowo ke simpul-simpul masanya di tahun 2019 itu dilakukan. Ya kan, kemarin saya baru pulang dari Jawa Timur kawan, ya. Jelas itu Prabowo datangi pondok-pondok pesantren yang dulu mendukung dia. Dia menjaga itu, merawat itu. Nah, itu yang membuat akhirnya orang itu mengkonfirmasi bahwa Prabowo masih eligible untuk tarung tahun 2024. Kira-kira 2 alasan itulah Oke. yang bisa menjelaskannya. Saya sudah baca hasil temuan PRC dan elektabilitas Prabowo itu naik di hampir semua pulau besar. Kecuali di Maluku, Papua. Oke. Saya baca, kalau nggak salah ya. Ini agak aneh menurut saya karena justru dia nemenin Presiden Jokowi itu terakhir ke sana kawan. Nah, dan sebaliknya Anies justru naik di provinsi itu. Padahal kayaknya Anies konsentrasi di Jawa Barat, di Aceh, saya lihat ya, dan di Sumatera. Ini ada temuan menarik apa dari surveinya PRC? Secara umum memang baseline di sana itu kan tidak terlalu besar ya. Betul. Tidak terlalu Jumlahnya besar. juga kecil. Konsentrasi pemilih kita kan ada di Jawa dan Sumatera. Gitu ya. Bukan berarti mengecilkan ya. Tetapi kalau kita mau mencari alasan seperti itu, ya kelakarnya sih ada saja bahwa Anies itu adalah Yohanes di sana gitu. Iya, iya. Dan itu sempat bukan lagi Anies, tapi ya Yohanes. Dan tapi coba dicek apa benar apa tidak ya. Kalau tidak salah di Papua itu banyak sekali sebenarnya bupati-bupati itu dari Partai Nasdem kalau tidak salah. Iya kan? Jadi agak wajar ya kalau kemudian memang kalau itu benar ya data itu agak wajar kemudian kalau Anies itu menjadi cukup kuat di situ dan itu konsisten kawan. Mulai dari survei sebelumnya Anies sudah cukup kuat di Papua dan tetapi kan menjadi kuat di sana kan belum bisa menguasai panggung Pilpres 2024. Iya. Ya kan? Nah, karena kalau kita ngomong volume kecil ya. Kecil. Ya baseline-nya kecil. Iya. Ya. Nah, yang menarik adalah justru di Sumatera, ya kan. Sumatera ini memang basis Prabowo. Mulai tahun 2014 sampai 2019, ya kan. Kemarin ketika Prabowo masih ada di peringkat 2, peringkat 3, peringkat 2 lagi, memang itu sudah terbelah menjadi pemilih Prabowo dan Anies Baswedan. Orang sudah sadar ini common sense saja bahwa pemilih tradisional Prabowo dan Anies itu beririsan, satu tipe, satu ideologi lah, ya kan. Nah, belakangan kita cek dalam survei April ini, memang konsolidasi di wilayah Sumatera itu lebih menguntungkan untuk Prabowo Subianto, ya kan. Kenapa kita cek? Perubahan itu terjadi ketika hari ini survei kita ini menunjukkan Prabowo sudah di atas Anies Baswedan cukup signifikan, ya kan. Pemilih situ berarti kan ada pertarungan itu antara pemilih yang mau disasar oleh Anies Baswedan dan Prabowo di wilayah Sumatera, di wilayah Anda lah. Iya, gitu. iya. Kampung halaman saya. Nah itu yang bisa menjelaskan. Kemudian di Jawa Timur ya, itu tadi saya katakan Prabowo lebih dulu mengkonsolidasi simpul-simpul masanya di Jawa Timur, ya, simpul-simpul kultural dan lain-lain. Dan kalau kita cek pemilih Prabowo strukturnya itu 30% kalau tidak salah itu dari begini, pemilih PKB itu 30% terdistribusi ke pemilih Prabowo Subianto.
Ya kan? Itu menjelaskan juga bahwa di Jawa Timur memang Prabowo berhasil itu, membangun narasi dengan Nahdlatul Ulama, kelompok-kelompok kultural. Dalam hal ini konteksnya adalah dia, bisa, membangun koalisi dengan, PKB. PKB, Iya, begitu. iya. Itu sih, yang menarik ya dari temuan, survei kita di bulan April ini, kawan. Hmm. Itu. Dengan temuan ini, Bung Rio, kira-kira pertempuran di mana yang akan paling sengit dibagi ke 3 calon ini? Kalau kita lihat temuan, Bung Rio tadi. Saya bicara soal, eee, undecided sama yang mereka tadi pemilih setia itu ya. Heeh. Nah, itu kebanyakan tuh tersebarnya di mana sebenarnya yang tadi Bung Rio sampaikan, beberapa persen tadi itu belum memutuskan Kita lihat pilihan. topografinya ya, reliefnya dulu, Iya, politiknya. iya. Kalau bicara Prabowo, jelas basisnya ada di Jawa Barat, Banten, kemudian di Sumatera, ya. Kemudian ya tentu di Jawa Timur kemarin dia dapat angka selisih sekitar 13 atau 14% dengan Jokowi. Ya kalau dia bisa kelola itu, Jawa Timur tetap menjadi, salah satu lumbung yang tidak sebesar di Sumatera tentunya. Nah kalau Ganjar jelas pemilihnya itu Di kandangnya lah minimal ya. iya, di Jawa Tengah. Tengah itu sudah nggak bisa Kandang banteng. iya, bahkan kemarin itu, peneliti kita sampai turun ke lapangan untuk memastikan wawancara dan atau kualitas data, sampai dia bilang begini, "Pokoknya di sini Bang, biar gepeng asal banteng aja udah terus begitu." Iya kan? Itu sedemikian kuat, Iya. hubungannya antara engagement antara pemilih PDIP dengan Ganjar Pranowo. Bahkan di survei-survei kita itu jelas hampir di angka 70% ya, 66, sekian, pemilih Ganjar itu strukturnya dari pemilih PDIP. Nah, Anies Baswedan bagaimana? Ya Anies Baswedan yang mau tidak mau dari kalangan cendekiawan muslim Iya. gitu ya, ya pasti basisnya ada di Jawa Barat begitu. Kalau kita cek ini ke pemilu 55 kawan, Iya, ya iya. kan, kelompok-kelompok yang Masyumi. ya Masyumi di Iya, Sumatera dan iya. lain-lain. Itulah hampir ya bisa dikatakan setipe beririsan dengan pemilih Prabowo Subianto. Iya. Makanya saya tadi itu, memprediksi, meskipun orang yang menganggap akan ada pertarungan head to head 4 pasangan, saya masih yakin hanya akan ada 3 calon presiden, berarti ada 3, potensi koalisi yang terbangun nanti Iya. dengan kepala sukunya masing-masing. Aku mau kembali ke statement Bung Rio tadi soal, eee, hubungan atau kedekatan antara pemilih PDIP dengan Ganjar, ya kan. Kita tahu PDIP ini partai kader, Betul. ya kan. Apakah dengan faktor itu, restu dari, Bu Mega, ini kan selama ini masih, jadi perdebatan, jadi diskusi ya kan, ada wacana Ganjar maju dari KIB segala macam, ini kan kita semua baca ya. Apakah dengan hubungan tadi itu, andai kata Ganjar tidak direstui maju, misalnya, entah apapun yang terjadi ya kan, apakah tipe pemilih yang seperti tadi itu bisa berubah, ikut apa kata Mega? Maksudnya misalnya Megawati Bukan Ganjar gitu, misalnya mencalonkan Puan misalnya, kan bisa juga. ya bisa, Hmm. bisa saja. Eee, iya kalau pertanyaannya apakah pemilih itu akan lari dari PDIP begitu maksudnya? Apakah pemilih yang tadi memilih Ganjar, Heeh. karena mereka memilih PDIP, itu kan akhirnya ngikut Mega gitu, ya udahlah ikut Mbak Puan, pilih Oh Puan gitu iya, misalnya. hanya ada 2 partai yang taat ya terhadap organisasinya ya, PDIP Dan ya PKS dan ya. PKS gitu ya. Rahasia umum ya. Itu rahasia umum, common sense saja itu kawan, Iya, iya kan? Nah oleh karena itu saya menilai bahwa, peluang Ganjar ya asalkan, dalam hal ini Ibu Megawati itu, larut dalam pertarungan dan meyakini bahwa dia ingin hat-trick, iya kan? Ya agak sulit keluar dari skema atau konsep tidak mencapreskan Ganjar Pranowo. Ya kalau bicara seandainya, apakah peluang PDI akan, kembali mencetak hat-trick, ya tentu itu menjadi cukup berat ya, pekerjaan yang cukup berat. Misalnya apalagi Puan ya dalam skema, survei. Sebenarnya sosok Puan ini kan punya pengalaman yang dahsyat ya, betul, organisatoris, iya, mantan menteri mantan menteri DPR, ketua ketua DPR. DPR saat ini. Tetapi memang
Ganjar, Mohaimin, dan Erlangga Hartarto ini Hmm. yang punya tiket resmi sebenarnya, Hmm. istilah ini dia pemangku tiket utama lah ya, Iya, VVIP lah ya. VVIP. Tapi secara elektabilitas memang tidak jagoan Hmm. gitu ya. Nah, kalau kemudian keputusan partai itu berbeda dengan keinginan publik, Hmm. ya kan? Ya pasti publik akan menghukum itu. Itu resiko yang harus diambil. Hmm. Ya, nggak tahu kemudian kalau berpikirnya tentu nggak apa-apa kalah tapi mau investasi di 2009, berikutnya, ya. misalnya seperti itu. Hmm. Ya itu pilihan-pilihan politik Pilihan yang politik ya. rasional menurut Hmm. saya. Tetapi kan, dari pengalaman-pengalaman yang, terjadi ya, selama ini agaknya sih kita cek coba kita setback ke, tahun 2014 ketika Hmm. proses Jokowi dan Megawati sama-sama ingin jadi calon presiden waktu itu, Ya. dorongan publik itu lebih kuat kepada Joko Widodo Jokowi, ya. dan akhirnya memang Dipilih juga. dipilih juga, begitu. Oke. Bung Rio, temuan PRC ini sangat menarik dan saya bilang berbeda dengan yang sudah diberitakan media mengutip hasil lembaga lain yang mengatakan bahwa faktor U20 itu sangat besar dampaknya terhadap Ganjar Pranowo dan PD Perjuangan. Memang kalau saya baca itu surveinya melalui telepon dan kalau PRC lewat tatap muka. Secara metodologi sebetulnya apa sih bedanya kedua metodologi ini supaya masyarakat juga nggak bingung karena ini ada Iya. dua pendapat yang berbeda nih. Iya. Ya memang, apa namanya, saya juga sempat mengikuti ya, beberapa temuan survei via telepon yang mengatakan bahwa ada hubungan, ada pengaruh ya, statement itu ya, bahkan sempat dibully ya, Betul, betul. apa namanya, calon presiden, Ganjar Berhari-hari, Pranowo iya, berminggu-minggu bahkan. berminggu-minggu. Dan justru itu kita melakukan survei ini mengecek betul ya, memotret betul, benar tidak ada pengaruh itu terhadap dinamika elektoral ya. Dan ternyata memang, tidak kita menemukan itu, kesimpulan tidak menemukan itu ya, apa namanya, pengaruh statement terhadap penolakan Israel dan gagalnya Piala Dunia itu terhadap, tren elektabilitas ya, salah satu capres begitu atau dengan capres yang lainnya. Karena ada juga yang statement, ada yang tidak statement ya. Betul. Jika tidak ada pengaruh di situ ya. Nah, apa perbedaannya? Kalau survei telepon tentu yang, dijadikan sampelnya adalah mereka, bagian dari populasi yang Punya telepon. punya telepon begitu ya. Itu sah, benar ya, mewakili populasi yang punya telepon. Yang punya telepon. Kalau yang face to face interview itu biasanya lebih kepada siapapun, baik yang punya telepon maupun tidak telepon begitu ya. Apapun profil demografinya itu kita tanyakan begitu ya. Baik yang, secara ekonomi itu lemah maupun secara ekonomi itu cukup mumpuni begitu atau dari segi pekerjaan, pendidikan itu semua itu diacak sedemikian rupa melalui, apa namanya, stratified random sampling, sebarannya juga dijaga dan hasilnya memang, nyatanya memang agak berbeda dengan hasil, itu mereka. survei telepon dengan, survei face to face interview. Dan kalau tidak salah ya, ini juga menjadi rilis survei face to face interview pertama yang, pasca dinamika Piala Piala Dunia, Dunia. ya kan. Nah itu yang menarik. Itu saja perbedaannya. Kalau yang telepon tentunya yang menjadi basis populasinya adalah mereka yang punya telepon. Kalau yang ini tentunya keseluruhan populasi. Supaya masyarakat tidak bingung, nggak salah dong kalau saya sampaikan bahwa yang tatap muka itu lebih merepresentasikan seluruh populasi penduduk di Indonesia. Tidak hanya yang di perkotaan, tapi juga di pedesaan. Sebenarnya survei telepon juga bisa mewakili dari pedesaan, perkotaan juga, ya kan? Kan Tapi tentunya. kan faktanya kalau yang punya telepon mayoritas di perkotaan, Bu. Ya, itu bisa ya. Survei telepon hanya bisa dibandingkan dengan survei telepon. Iya. Ya kan? Survei face to face interview juga hanya bisa dibandingkan dengan face to face interview, begitu ya. Dua-duanya benar ya, dua-duanya benar, cuman memang harus dikerangkai bahwa kalau yang survei telepon adalah basis populasinya adalah mereka yang punya telepon. Ya kan? Berarti yang tidak punya telepon kan tidak terakomodir sebagai, responden di situ kan. Nah, sementara kalau yang face to face interview itu keseluruhan. Ya kan? Bahwa kemudian, ada perbedaan saya pikir, tidak masalah ya, tidak masalah secara metodologis, tetapi itu tadi saya ingatkan, bandingkan survei telepon dengan survei telepon. Kalau survei yang face to face interview ya
Ya mudah-mudahan bentar lagi ada juga lembaga yang merilis hasil surveinya, begitu ya. Yang face to face ya, Face to face jadi interview bisa itu. tetap bandingkan hasilnya ya. Ya, Oke, oke mhm. Bung Rio. Bung Rio, elektabilitas 3 calon presiden yang kita bicarakan dari tadi ini juga kalau saya perhatikan dari Oktober lalu itu sangat dinamis banget ya. Iya, Sebetulnya data temuan, teman-teman di PRC kayak apa sih? Mungkin, menarik juga diketahui oleh masyarakat. setuju Hmm, bahwa, secara elektabilitas ini sangat dinamis ya. iya, Makanya saya katakan tadi, ini sebenarnya petanya masih sangat cair ya. mhm, Karena memang beberapa, nama, terutama 3 nama yang sering disebut sebagai top ranking dari, berbagai survei itu, Prabowo Subianto katakan misalnya, dari survei yang kita lakukan sejak tahun 2020 sampai ke sekarang, mhm, mhm. itu memang mengalami volatilitas. Artinya, apa Naik namanya, turun naik terus turun ya? naik turun naik Mhm, turun, mhm, ya. Penurunan paling tajam ketika, Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem, iya, ya kan. Orang banyak membandingkan kemudian apakah terutama dari ceruk pemilih yang, basis dari, kelompok, mmm, mana, Jawa Barat, Banten, DKI, dan Sumatera mhm, gitu mhm, ya, atau basis-basis masanya Prabowo 2014, 2019 iya, kemarin, itu terdeviasi mhm, ya, apakah ingin terus memilih Prabowo atau untuk pindah berpindah ke Anies. Anies Iya, Baswedan. Makanya ada peak Anies Baswedan di situ, mhm, tapi kemudian Anies Baswedan kembali mengalami stagnasi, iya, elektoral setelah, November kalau tidak salah, begitu. mhm, Nah, bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Ganjar ini tumbuh pemilihnya, cuman di akhir-akhir ini itu mengalami stagnasi. mhm, Nah, itulah kemudian saya bilang bahwa tiga-tiganya ini masih sangat mungkin saling kejar-mengejar. mhm, Memang dari segi, apa namanya, struktur, elektabilitas mhm, ya kan, yang paling sering mendominasi adalah Ganjar Pranowo betul. ya. Baru sekarang inilah surveinya PRC sekarang inilah, Prabowo Subianto ini leading di antara 2 2 nama kandidat itu. ini, Mhm. 2 kandidat ini. Baru sekarang ini. Tapi saya lihat angkanya ini masih berdekatan banget ini Bung Rio, ada 22,5, kemudian 20,2 dan Iya, 17,9. Artinya ini sebetulnya tipis ya, masih tipis belum ada yang aman kalau kita ngomong soal belum. ini. Kalau mau dikatakan aman tentunya ketika top of mind-nya itu sudah mencapai 35%, top of mind ya, 35%. 35%. Sekarang di, 3 calon ini berapa ini? Ya PR mereka 20-an, itu oke. masih harus memenuhi kebutuhan elektabilitas kalau mau dianggap aman Mmm, sebagai kandidat super kuat gitu ya, di angka sekitar 13 sampai 17%. Ya mmm, masing-masing itu ya, mmm. di antara range itu 13 sampai 17%. Kalau kita kalikan sama daftar pemilih sementara 205 juta sekitar Udah 27 jutaan. 27 juta lagi, Iya, baru aman. harus meyakinkan orang untuk memilih mereka di loyal, voters ya. Loyal voters, iya. Pemilih-pemilih yang sudah Mhm, militan. Kalau yang, apa namanya, memang, di survei 3 nama yang disodorkan, melalui apa namanya, gambar gitu ya, mhm, memang sudah tergambarkan di situ. Jadi kan survei itu begini, top of mind itu mmm, mhm, ditanyakan tanpa menyebutkan siapa nama calon presidennya. oke, iya, Pertanyaan terbuka. terbuka ya? Iya kan? Heeh, Artinya mhm, kita selalu meyakini mhm, apa-apa yang disampaikan orang secara terbuka, secara, eee, secara langsung itu jauh nilai bobotnya dibanding ketika kita sodorkan nama-nama itu. Makanya disebut sebagai mhm, pemilih, utama atau iya, strong voters iya, dibanding yang, tadi simulasi 3 mmm, nama misalnya, mmm, seperti itu. Ya bahwa potensially mereka itu akan ada di angka itu, tetapi belum pada level strong voters. belum Itu yang menjadi kunci sebenarnya. mmm, Jadi mereka itu masih punya, apa, kebutuhan elektoral range-nya di antara 13 sampai 17%. Kalau ada calon presiden di top of mind sudah di angka 35%, saya yakin itu terpilih, akan terpilih, iya. seperti Ini itu. Bung Rio nih bikin tim ses agak mulus-mulus ini. 27 juta lagi ya, Iya, banyak banget yang harus diperjuangkan. Jangan over pede ya, jangan over pede, ini masih sangat cair terlalu menurut saya. sangat jauh. Sangat cair. Bahkan, ingin saya katakan bahwa seperti Anies Baswedan, ya Mhm, pengalaman DKI kemarin saja, mhm, dia selalu peringkat berapa coba? Tapi kemudian selalu di bawah Ahok, ya, tapi kemudian di putaran kedua dia bisa mengalahkan Ahok. iya, Apapun penjelasannya, iya, ya, iya, apapun alasannya, mhm, tapi dalam politik yang menang tetaplah yang menang, iya, betul, ya, betul. seperti itu. Bung Rio, eee, ngomong-ngomong soal, jadwal, pemilu kita dari rentang ini sekarang April sampai pemilihan nanti, momen paling krusial
itu biasanya di bulan berapa sih? Hamin 3 bulan. Hamin 3 bulan itu biasanya, apa namanya, pemilih sudah tebal, ya. Sudah mengunci pilihan. Sudah mengerucut pilihan masyarakat Mhm, itu, mhm, kepada sosok siapa yang akan dia pilih. mhm, Agaknya kalau kita tanyakan dalam survei itu, apakah Bapak Ibu, akan tetap pada pilihan atau masih mungkin berubah? Begitu bisa kita tanyakan mhm, dalam survei itu. Itu rata-rata itu sudah, pemilih pasti. iya, Ya, Hamin 3 bulan itu. Kalau sekarang berarti masih ada sekitar 5 bulan atau 6 bulan, ya kawan, mereka akan bekerja, para kandidat, para tim sukses ini akan bekerja untuk memastikan mmm, potensial voters menjadi, definitive voters. Itu PR-nya. Bagaimana meyakinkan pemilih-pemilih yang tergambar di dalam simulasi tertutup, ya, artinya menyodorkan gambar, iya, menyodorkan iya, nama, itu dikonversi menjadi pemilih yang loyal mmm, atau loyal voters. Atau strong voters, atau pemilih utama di top of mind. Sehingga ketika, tim survei itu tanya siapakah presiden yang akan Bapak Ibu pilih, tanpa menyodorkan nama, mereka langsung secara spontan menjawab itu. mhm, Nah itu nanti akan tergambar nanti di H 3 bulan. Biasanya undecided voters di H 3 bulan sampai ke hari H, itu tersisa di antara, 5 sampai 7% saja. sudah kecil banget ya, Sudah sangat orang yang kecil, akan Bang, menentukan sekali. saat masuk Ya, TPS tuh ya? mhm, Oke, demikian. oke. Saya ingin perdalam sedikit soal, simulasi yang dilakukan PRC ini. Saya baca, jika disimulasikan head to head, itu saat ini ya, Prabowo Subianto lebih unggul baik dengan Ganjar Pranowo maupun, Anies Baswedan. Nah ini pertanyaan saya terkait dengan koalisi kebangsaan dan perubahan tadi kawan. Ya, Itu wapresnya sama-sama belum ada, bahkan yang PDI Perjuangan capresnya pun belum ada kan. mmm. Terkait dengan ini, menurut temuan PRC skenario terbaik dari cawapresnya Prabowo dan Anies lah kalau kita bilang ya, dan kalaupun kita bisa berandai-andai, sebetulnya pasangan yang paling ideal menurut temuan survei PRC itu bagaimana? Sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan bahwa, kita selalu dalam survei menanyakan tentang siapa calon presiden yang, paling layak didukung, Oke, ya. Pertanyaan terbuka itu, oke. dan tergambar memang dari survei-survei kita sebelumnya juga, Sandiaga Uno itu selalu menduduki peringkat pertama, Hmm. ya, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno Jadi tuh ya? wajar kalau dia kemudian merasa, punya peluang, bermain sendiri misalnya ya Iya, kan. manuver ke Wih, P3 nah atau PKS ya? seperti itu ya, kemarin sudah datang ke PKS misalnya, Iya, nah iya. berdekatan juga sama P3, saya wajar karena memang dia masih menjadi, cukup diminati sama Iya, publik, mhm, setidaknya sebagai calon wakil wakil presiden. presiden. Berikutnya ada nama, seperti AHY, ya Iya, kan, bahkan Anies Baswedan juga masuk di situ. mmm, Jadi Anies ini, Anies dan Ganjar itu diminati sebagai calon presiden dan calon wakil wakil presiden presiden. sekaligus. Mmm, Begitu, jadi range-nya lebih lebar. Kalau Prabowo kan lebih cenderung dia kokoh sebagai calon calon presiden. presiden, begitu ya. Mmm, Nah, eee, selain 3 nama itu ada Ridwan Kamil, ada mmm, AHY tentunya, ya. Nah, kemudian kita coba simulasikan berpasang-pasangan ya kan, baik dalam skema tiga pasangan maupun 2 pasangan head mmm, to head mmm, misalnya seperti itu. Dalam skema itu memang Prabowo dalam konteks survei kita bulan April ini, mmm, itu unggul dengan siapapun, oke. kecuali jika berpasangan dengan Puan Maharani. Waduh, oke. Ya, itu hampir semua kandidat capres yang tebal ketika dipasangkan dengan Puan Maharani itu mengalami Penurunan penurunan, malahan. Mmm, ya. Nah, kemudian, bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Ganjar Pranowo, hampir sama dengan siapa, Prabowo. dengan Prabowo Subianto, ya gitu ya. Dia masih punya kesempatan. Misalnya kalau bicara Ganjar Pranowo, ceruk paling dominan adalah ceruk merah, Iya, ya, PDIP. iya, Maka dia harus bisa melebarkan itu, ya kan, untuk mencari calon wakil presiden yang basisnya berbeda dengan dia. Misalnya, mengkonsolidasi di luar basis dia, iya, ya kan. Ada misalnya ya mhm, Sandiaga Uno tentunya juga iya, masuk di situ, ada Ridwan Kamil yang bisa merepresentasikan orang Jawa Barat. Sunda, Jawa Iya, Barat, Islam, Islam. misalnya seperti Iya, itu, ya kan. Kemudian juga ada Khofifah, mmm, ya kan, kemudian juga mungkin saja, ya kalau mau gitu ya, Ganjar Anies gitu, meskipun ini agak agak sulit ya. agak sulit, tapi ini kita ngomong simulasi lah. Nah, kita ngomong simulasi survei ya, Iya, ya misalnya seperti itu akan jadi sesuatu, begitu ya. mmm, Dan, misalnya dengan kalau Anies Baswedan,
dari semua itu yang paling, energi tadi bahasanya si kawan itu, energi yang paling paling bagus itu ada di AHY, setidaknya dalam survei, kali ini, begitu Mmm, ya. Meskipun kalau dari segi kebutuhan, melihat peta politiknya, Anies Baswedan, yang kuat di daerah Sumatera, DKI, Banten, dan Jawa Barat, idealnya sih harus mencari wilayah di luar basis dia. mmm, Ya, bisa dikatakan adalah, orang-orang NU misalnya, mmm, seperti itu. Maka kemudian gencar kan disampaikan oleh beberapa, pihak, terutama dari Partai Nasdem bahwa Anies tuh cocok dengan Khofifah Indar Parawansa misalnya yang representasi dari, NU, Nahdlatul Ulama, dari iya, NU begitu. Opsi berikutnya ada Muhaimin atau kakaknya mungkin, Gus Halim begitu ya, iya, yang juga representasi dari NU. Tapi kan, berbicara survei itu dalam konteks pasang-memasang, calon presiden dan wakil presiden ini kan bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 kawan, betul, iya kan? betul, ada Banyak realita sekali politik variabel juga. yang harus diukur, banyak variabel yang kemudian belum lagi bagaimana relasi, belum lagi, kebutuhan ya harus diakui fundraising-nya bagaimana, Betul, iya kan? betul, Karena kerja-kerja politik ini tidak serta-merta, "Oh, ini tinggi, kemudian ini tinggi, disatukan menjadi tinggi." otomatis menang, Tidak seperti nggak begitu itu. kan ya? Atau bayangkan saja kawan, kalau dalam survei misalnya, eee Puan Maharani, kecil Mmm, kemungkinannya untuk disandingkan dengan siapapun, mmm, tetapi bagaimanapun Puan Maharani pun itu lebih dekat dengan tiket golden ticket tadi itu kan. partainya udah langsung Misalnya dicetuskan. ada konstruksi seperti ini, udahlah yang penting nyalon dulu, soal bertarung itu nanti, ya Iya, kan, iya, kita berjuang bareng-bareng nanti, yang penting dapat tiket, mmm, ya kan, itu. Ya, salah satunya Puan Maharani kalau seperti itu. Anda bisa bayangkan nanti bisa jadi heboh itu, maka, misalnya Anies Baswedan berpasangan dengan Puan Maharani misalnya seperti itu. Loh ini memang beda, ya kan, ceruk pemilihnya berbeda, iya, ya kan, basis Puan masuk, Maharani juga dari segi kebutuhan tiket. Oh ini sangat sangat seksi, sangat 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 oke. mmm, Misalnya seperti itu, udahlah soal menang nanti yang penting kita tarung iya, dulu aja. Itu kan bahasa-bahasa yang apa, konsep yang ada sekarang bagaimana bisa mengegolkan proses pendaftaran dulu nih, mmm, iya kan? Itu, tapi ada juga yang konsepnya sudah melangkah lebih maju, kita harus menang dan lain-lain. iya, Bahwa menang itu sudah pikiran semua kandidat semua dan kandidat, semua partai politik, iya ngapain kan? maju kalau kalah? Tapi kalau bagaimana bisa menang kalau tidak bisa daftar? Iya, syarat ya, Iya, menang dalam survei, tapi nggak bisa daftar, mau jadi apa kawan? Mentok-mentok jadi ketua tim sukses. iya. Bung Rio, saya baca di bagian kesimpulan hasil survei PRC itu memprediksi akan ada 3 pasangan calon dan Mmm, bahkan sudah ada, simulasinya juga. Mungkin mmm. perlu dijelaskan supaya, teman-teman tahu nih gimana hasilnya? Iya, pertama kita memang, memprediksi ya, tahun 2024 nanti, pemilu tahun 2024, itu akan ada 3 pasangan, calon melihat Oke, dinamika yang, terjadi tersedia, sekarang ya? yang terjadi Mmm, sekarang ini. Ya, pertama tentunya ada, eee, kubu dari Prabowo Subianto oke, yang sudah memang, apa namanya, sudah begitu banget banget bangetnya pengen, jadi calon presiden iya, dan bahkan sudah harus jadi calon presiden mmm, begitu ya. Dan kemudian, jadi kubu yang lainnya ada Anies Baswedan, mmm, sudah cukup secara tiket ya, iya, koalisi yang dibangun sudah mmm, sudah pada titik yang ya tinggal mendaftar lah kalau iya, memang tidak ada aral melintang di antara mmm, mereka, tidak ada dinamika internal, mereka akan mendaftar dan itu cukup. mmm, Maka saya sebut itu adalah kandidat kedua. Kemudian ada kubu Ganjar Pranowo, gitu ya. Meskipun PDIP dalam konteks ini belum memutuskan, bahwa siapa calon presiden yang akan dideklarasikan oleh mmm, PDIP, tapi saya tetap akan membaca Ganjar ini sebagai satu kandidat yang sangat potensial di antara 3 nama kandidat yang mmm, apa, 2 kandidat yang iya, lainnya, ya kan. Jadi epicentrumnya di situ tuh, ada Prabowo, ada Anies Anies Baswedan, Baswedan, Ganjar ada, Pranowo, kemudian ada kubunya, Ganjar iya, Pranowo, ya. Nah, menariknya ketika kita coba simulasikan dengan berbagai nama, mmm, contoh misalnya, ketika yang paling umum Prabowo itu sekarang berkoalisi dengan PKB, PKB, ya iya, kan. Kemudian, berarti Prabowo berpasangan dengan, Muhaimin Muhaimin Iskandar. Iskandar, Kemudian kemarin juga banyak tuh bahkan sudah ada statement dari, Ketua Umum PAN, mmm, bahwa pasangan Ganjar Erick Thohir mmm, ya, PAN itu kan bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu ya, bersatu, iya, KIB.
Kemudian juga yang paling banyak dibicarakan adalah Anies Baswedan dengan Kofifa, Anies Baswedan dengan AHY begitu ya. Nah, coba kita simulasikan, memang dari semua simulasi yang kita lakukan di 3 pasangan itu, Prabowo masih unggul dibanding dengan, eee, 2 2 kandidat. kandidat yang lainnya, ya kan, dengan siapapun kecuali dengan Puan Maharani seperti yang saya katakan tadi, Iya ya. iya. Tetapi memang jarak keunggulan itu tidak terlampau Mhm. signifikan, kecuali jika pasangan Prabowo dan, Ganjar Pranowo bersatu, Mhm. baik sisi Prabowo jadi wakil presiden atau calon presidennya, begitu pula Ganjar Pranowo dari sisi jadi calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden, itu cukup dominan, bahkan angkanya sudah di atas 40%. 48,8 ini Iya, saya lihat 48 Prabowo sama Ganjar. 43 kalau tidak salah Iya ya, iya Ganjar Prabowo kalau nggak salah ya, iya, seperti itu. 43. Artinya apa, mereka ini ketika dikolaborasikan menjadi satu pasangan calon Mhm. presiden, ya kan, itu cukup kuat, bahkan sangat kuat, gitu kan, bahkan berpotensi, mudah diprediksi akan jadi, presiden pengganti Jokowi berikutnya. Tapi kalau itu terjadi, pasangannya jadi cuma 2 itu ya? Iya, bisa jadi 2, tetap bisa jadi 3 menurut saya. Misalnya skenarionya adalah Anies Anies Baswedan dengan Koalisi Perubahan, Mhm. ya kan. Kalau itu terjadi katakanlah Gerindra berpasangan dengan PDIP Iya Perjuangan, ya kan. iya. Di situ pasti ada yang kalau tidak mampu dikonsolidasi untuk tetap satu Akan gerbong, bikin koalisi ketiga. akan ada muntahan, bola muntahan itu ya. Apakah membentuk embrio koalisi baru atau ikut dengan koalisi yang lain. Kira-kira seperti itu. Artinya masih memungkinkan untuk tiga tiga pasangan di situ. Dengan dipimpin oleh Iya kan, Golkar karena kali ya? karena konsep konsep pertarungan pilpres ini kan ada yang memang ingin fight untuk jadi presiden beneran, Mmm, atau ingin terus mengelola, partainya ada dalam stage pertarungan, mmm, ya kan, supaya dapat, apa namanya, efek dari proses politik itu. betul Iya kan? betul. Tidak ketinggalan lah, tidak cuman jadi sebagai partai pengusung atau pengikut, koalisi atau Mmm, pendukung dari apa namanya, calon pasangan presiden atau wakil presiden saja, tapi mereka juga mampu kemudian melakukan, upaya-upaya kerja-kerja politik mmm, dan itu berimplikasi terhadap perolehan kursi di, DPR RI. iya. Ada juga yang konsepnya seperti itu kan. Nah, itu yang terjadi. Makanya memang temuan survei kita ini menarik kalau memang Prabowo dan Ganjar ini disilangkan, baik jadi presiden atau wakil presidennya itu paling paling dominan. Paling dominan. Iya, mhm. Yang menarik ini Bung, saya lihat juga tahu-tahu kok ada nama Mahfud MD di simulasi. Ini yang pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah ada dan, temuannya mungkin bisa dijelaskan apakah ini, calon yang cukup potensial juga baik bagi Pak Prabowo, Ganjar maupun, Pak Anies? Iya, siapapun pollsters-nya atau lembaga surveinya pasti akan selalu meletakkan Mahfud MD karena memang, contohnya misalnya Mahfud MD dalam simulasi 13 nama, calon wakil presiden, dia ada di peringkat kelima kalau Mmm, tidak salah mmm, angkanya tujuh koma mmm, sembilan persen, ya kan, di bawah, eee AHY atau Ridwan Kamil, saya lupa begitu ya. Nah, itu kenapa? Karena memang bagaimanapun, Mahfud MD ini, dianggap orang sebagai orang yang ya terlibat di tahun 2014 dia ketua tim pemenangannya Prabowo iya, Subianto, kemudian mmm, 2019 nyaris jadi calon wakil presidennya, Jokowi. Joko Widodo, dan sekarang, pasca hiruk pikuk di DPR kemarin orang banyak membicarakan Mmm, Mahfud MD. Meskipun, apa namanya, tingkat elektabilitas Mahfud MD tidak seperti Sandiaga Uno misalnya, mmm. atau Ridwan Kamil Oh, yang menurut survei ini paling tinggi yang sekarang paling ya? tinggi, Mmm, misalnya seperti itu. Itu kenapa? Karena memang, peminat dari Mahfud MD ini adalah kelompok-kelompok masyarakat secara demografis itu, kelompok-kelompok yang, tidak ada di, apa, meskipun dia akarnya dari NU, dari Madura, dari grassroots, tapi memang, yang menyukai Mahfud ini kelompok-kelompok masyarakat ya civil society yang memang mmm, aktivis anti korupsi dan orang-orang yang punya minat, terhadap isu-isu korupsi iya, dan lain-lain, itu sangat segmented dan kecil ceruknya. mmm, Terbukti apa? Hanya 7,9%. iya, Tetapi kalau memang Mahfud MD difavoritkan sebagai calon wakil presiden, ya sah-sah saja. mmm, Tetapi dalam survei itu belum tergambarkan secara, apa, signifikan sebagai calon presiden yang, dimungkinkan atau dominan untuk mendongkrak suara atau mendongkrak kemenangan salah satu calon, calon calon presiden dari 3 mmm. nama itu, kira-kira seperti itu. Jadi, kalaupun ini kan hari-hari ini juga banyak kan yang Mhm. memasangkan dengan Ganjar Pranowo, tapi kalau temuan PRC saya lihat ini dengan Ganjar pun sepertinya
nggak menang juga itu ya? Iya, Atau saya lihat iya, iya, benar kan? iya. Hmm. Karena baseline dia atau pemilih dia itu belum terbentuk secara masif, ya, belum terbentuk secara masif. Ya, kenapa? Karena memang, eee, Mahfud hanya mampu menyasar kelompok masyarakat yang ya kelas menengah begitu ya, yang terdidik begitu ya, belum pada level grassroots. Artinya kerja-kerja politik Mahfud itu baru bisa meyakinkan misalnya, apa namanya, kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan. Belum pada apa namanya, aktivitas kampanye. Kan Mahfud belum melakukan upaya, apa namanya, Penggalangan rapat-rapat atau umum, apa namanya sosialisasi yang iya, masif dan lain-lain, belum. hmm, Belum terbentuk. Tetapi Mahfud sudah punya modal sebagai, seorang, apa namanya, yang berpengalaman di hmm, pemerintahan, hmm. ya kan, selalu kencang soal, Masalah pemberantasan hukum, korupsi, iya, hukum dan lain-lain, begitu ya. Mungkin salah satu calon presiden nanti, menganggap dia punya handicap di sisi itu, maka Mahfud bisa jadi alternatif pilihan, hmm, begitu ya. Eee, ya karena begini ya, apa namanya, pertarungan pilpres ini kan, saling mengunci dan saling menunggu juga. Ya PDIP belum me me apa namanya, belum mendeklarasikan calonnya iya, siapa. Saya yakin di kubu yang lain juga menunggu PDIP, hmm, ya kan, sesuatu yang wajar menurut saya, iya, iya, ya kan, karena ini berkaitan dengan strategi dan taktiknya. Kalau misalnya, Ganjar dengan Mahfud MD, ya kan, mungkin saja terjadi karena kemarin sudah ngisi ceramah misalnya di di PD PDIP, Perjuangan, di PDI Perjuangan. Saja terjadi, ya kan. PDIP ingin kemudian membangun, konsep narasi Indonesia berikutnya adalah, isu pemberantasan korupsi untuk menggrab pemilih yang minat terhadap isu itu misalnya, hmm, maka yang lain juga akan mencari, solusi atau strategi yang lain. hmm, Ya wakilnya hmm, siapa kek dan siapa. Atau misalnya Mahfud dianggap sebagai representasi dari kelompok NU kultural, ya kan? Ya iya, mungkin nanti calon yang lain juga akan berebut panggung NU, misalnya hmm, seperti itu. hmm, Ini makanya saya bilang, selain, tesis PRC bahwa peta pilpres ini masih sangat cair, ya kan, itu salah satunya juga ditentukan peta dari, calon presiden dan calon wakil presiden yang juga belum menentu kan. hmm, Memang benar ada calon presiden, ada Anies, ada, baik, Prabowo Subianto, baik, tapi baik. kan wakilnya Betul, belum 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 ada yang belum ada definitif, yang diikat, belum iya, ada yang definitif, iya kan? Ya belum officially inilah, hmm, apa, dideklarasikan begitu hmm, ya. PDI bahkan, belum capresnya pun belum ada. bahkan capresnya belum ada. Makanya ini masih sangat sangat cair Hmm. menurut saya, begitu. Bung Reo kita mungkin ngelihat dari potret yang lebih jauh sedikit ya, kalau kita ngomong komposisi capres, cawapres itu kan selama ini, eee, semacam ada kesepakatan umum dan juga mungkin didukung oleh fakta sejarah bahwa paling ideal itu nasionalis, religius gitu. Mmm, Dan di pemilu kali ini pun kita masih bicara soal pasangan ideal ideal itu ya ada yang mewakili kaum nasionalis dan, religius dan religius ini biasanya mengerucut ke kelompok NU. Ya wajar saja karena sebagai salah satu, ormas bukan salah satu ya, ormas terbesar barangkali anggotanya paling banyak ya. mhm. Eee, ini sebetulnya bahasan kita waktu kuliah ya, maksud saya jadi ingat soal tesisnya Clifford Geertz ya, Ya, soal The pembagian The Religion of Java, ya The ya. Region of Java ya? Profesor Kuncharaningrat ya, Ya, soal pembagian, peta politik di Jawa ini kan dan juga barangkali film G30 SPKI soal mhm, Jawa adalah kunci segala macam. mhm, Nah, mhm. Bung Rio sendiri gimana ngelihat, fenomena ini ya? Dan, khususnya kaitannya dengan, pilpres kita ini, eee, apa yang akan menarik untuk diperhatikan gitu? Karena Mhm, tadi kan ada muncul nama Sandiaga Uno, mhm, dan saya lihat juga ini bisa dibilang ya debatable barangkali, tapi bisa tidak salah rasanya kalau kita bilang Mahfud, Hovifah, dan mhm, yang lain ini adalah perwakilan dari kelompok NU juga gitu, mhm, termasuk Muhaimin, ya iya, kan? mhm, Nah, Bung Ril gimana ngelihat iya. ngelihat ini, fenomena Selalu ini? menarik memang itu, satu tesis yang sampai sekarang belum terbantahkan Iya, kan. meskipun penelitiannya cuma di Mojokerto, Mojokerto di ya, Kediri ya. gitu, iya, Itu ya kita masih sering itu membahas itu, karena memang itu belum terbantahkan dan selalu termanifestasikan dalam, berbagai momen politik, iya, terutama dalam dalam pilpres yang melibatkan semua instrumen kebangsaan ya. iya, Dan nyatanya kalau kita mau breakdown, pemilih-pemilih, Ganjar misalnya, itu terkonsentrasi di wilayah basis nasionalis ya, iya, dalam hal ini representasi politiknya adalah PDI PD Perjuangan. Perjuangan, Kita cek misalnya di Jawa Tengah, mhm, mutlak.
ya kan, ke Ganjar Pranowo. Di Jawa Timur, saya kemarin survei, itu mutlak daerah Matraman yang juga basis PDIP, itu ke Ganjar Ganjar Pranowo juga. Pranowo juga. Sementara wilayah Madura atau di wilayah Tapal Kuda, ya kan, itu kan didominasi sama kelompok-kelompok Islam NU kultural, ya kan. Dan kalau kita cek favorabilitasnya terhadap calon presiden itu ada Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, ya. Nah, coba kita seberang sekarang ke Jawa Barat, di mana itu menjadi kelompok tahun 55 ya, jadi benchmark nih ya, tahun 55 pemenangnya adalah Masyumi, ya kan? Dan di situ menjadi basisnya Anies Baswedan, yang diidentifikasi profilnya sebagai kelompok Islam kanan, atau moderat lah kalau memang dia reforma memang apa namanya, cendekiawan, Islam gitu ya. Banyak yang menyukai Anies Baswedan, begitu. Nah, di Sumatera tahu sendiri, di situ basisnya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Indonesia. Dulu juga Masyumi cukup kuat di situ. Iya kan, mereka favorit terhadap, pemilih, Prabowo dan Anies Baswedan yang memang tahun 2014, 2019, itu unggul Prabowo, misalnya seperti itu. Coba kita cek lebih dekat lagi, misalnya di Riau, masyarakat Melayu Riau, senang dengan 2 profil itu, tidak kepada Ganjar. Ya kan, Sumatera Barat misalnya, dengan 2 profil itu, ya kan, Aceh misalnya. Atau kita cek lagi ke wilayah, Bung Insaf ya, Bung Albert di Sumatera Barat, Sumatera Utara, wilayah Batak, Toba, dan Samosir, itu cenderung ke PDIP, ya kan, cenderung ke Ganjar Pranowo. Common sense saja. Sementara di Labuan Batu Raya, Padang Lawas, Mandailing Natal, itu cenderung Sumatera Barat ya. Itu cenderung ke profilnya Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, ya kan? Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa kemudian menegasikan situasi ini dengan dasar dari kerangka dasar dari politik kita, ya terutama kalau mengatakan Jawa, gitu ya. Kalau mengatakan Jawa, kita harus bedakan dulu Jawa yang mana ini, ya kan? Jawa ya atau Jawa Karena Barat. di film PKI itu Jawa adalah kunci nggak dijelaskan. Jawanya Jawa yang mana? Jangan-jangan Jawa Barat gitu ya, kan beda itu Sunda udah, ya kan? Jawa Tengah sama Jawa Timur. Yang paling cair tentunya dari Jawa Timur, ya kan? Di bagian telatah, bahkan Cunconoringkat itu membagi 4 telatah, ya. Madura, Tapal Kuda, Arek, dan Matraman. Madura, Tapal Kuda identik dengan sphere of influence dari pondok-pondok pesantren, kiai-kiai, ya kan? Dan itu selalu benar kan saat pilkada dan pilpres. Nggak bisa dibantah. Gitu loh. Bahwa kemudian nanti dalam konsep pemenangan seorang kandidat itu melibatkan argumen-argumen itu, ya wajar saja menurut saya. Itu kenapa kemudian Kofifa diincar setidaknya oleh 2 calon presiden. Anies Baswedan sebut, sering itu orang-orang Nasdem menyebut Kofifa. Ya kan, bahkan kemarin Prabowo juga mendatangi. Ada keterbutuhan di situ untuk proses pemenangan. Meskipun hal seperti itu tidak kemudian linier gitu ya. Contoh misalnya Megawati yang dari kelompok nasionalis Mega Hasyim. Nah, berpasangan dengan Hasyim Musadi, ya kan? Kalah Sebagai ketua sama PBNU. SBY JK waktu itu. Iya. Salah dengan kelompok itu. Artinya tesis itu akan selalu menjadi perspektif dalam membangun strategi politik. Ya kan? Dengan konsep pemenangan gitu ya. Meskipun tentunya kerja-kerja politik berikutnya itu butuh taktik yang agak lebih rumit dari sekedar ini nanti dari nasionalis berpasangan dengan kelompok NU pasti menang begitu. Nah, buktinya di Jawa Timur pasangan dari PDIP dengan PKB nggak pernah jadi gubernur di situ. Coba cek. Yang terakhir itu Demokrat ya. Dari kemarin Soekarwo, ya kan? DNA-nya itu merah. Ya, tapi merah yang nyantri di Golkar karena dia tuh mantan ketua AMPI dulu ya kan. Ya kan? Mahasiswanya GMNI. Mahasiswa ketua GMNI Jawa Timur, ya kan? Tidak didukung sama PDIP dan PKB menang. Ya kan justru calon dari PKB dan PDIP kalah di situ. Gitu. Agak kompleks ya memang di Jawa. Agak kompleks menurut saya, tidak bisa. Tetapi sebagai benchmark itu akan tetap diperbincangkan menurut saya. Ya, tinggal bagaimana sih mengeksekusinya itu menjadi sesuatu yang bisa memobilisir massa-massa di ceruk pemilih itu, misalnya seperti itu. Kerja-kerja politik tetap akan butuh dilakukan. Makanya saya katakan dalam peta pilpres ini tidak 1 tambah 1 menjadi 2.
Itu Ya. menurut saya. Ya. Masih harus dielaborasi, dituangkan dalam action plan, dan kemudian bagaimana mengeksekut itu. Itu tidak mudah menurut saya. Kawan saya juga, ini kita sedikit keluar dari hasil survei PRC ya. Saya juga baca disertasinya Burhan soal money politics atau vote buyers atau apalah istilah dia itu, aku lupa. Di beberapa pemilu yang kawan ikutin, strategi ini seberapa besar impact-nya di politik kita hari ini dan utamanya nanti di 2024. Karena saya ingat begini kawan, ada seruan, ya kan? Kita sama-sama mengakui secara terbuka bahkan ada politik uang tuh ada, tapi kemudian ada seruan, ambil uangnya jangan pilih orangnya, ya kan? Ini kan kalau dalam konteks strategi, tadi kita harus memperhatikan Jawa, tapi Jawa yang mana dulu, memandang Jawa ini gimana, pemetaannya bagaimana berdasarkan agama dan lain-lain. Kemudian di sini ada faktor yang paling pragmatis, politik uang aja, beli. Tapi kemudian ada juga antitesanya kan, ambil uangnya jangan pilih orang. Nah, dalam konteks pilpres kita nanti, ini kan semua pasti akan terjadi. Nah, pertanyaanku ke kawan Rio, gimana ngelihatnya strategi ini ke depan? Apakah akan tetap perlu? Ini aku ngomong perlu dalam konteks politik, tidak dalam benar atau salah ya. Bukan dalam konteks moral ya. Bukan. Dan ini apakah akan berpengaruh besar di politik 2024 nanti? Pertama begini kawan, tesis Mas Burhan itu kan soal pileg ya, bukan soal pilpres. Betul. Memang dalam pileg yang dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, ya, upaya mengagregasi wacana politik dengan platform partai, ideologi partai, kemudian memang mengalami decline, ya, penurunan, digantikan dengan pragmatisme, ya kan. Nah, wujud dari pragmatisme politik itu dalam skema pemenangan itu biasanya dibangun melalui kedekatan antara kandidat calon anggota DPR dengan calon pemilih, ya kan. Nah, instrumen apa yang dibutuhkan untuk mendekatkan itu? Salah satunya adalah money politik. Salah satunya. Ada juga ada sembako politik. Bentuknya berbeda. Ada rokok politik, misalnya seperti itu, ya kan. Nah, itu yang terjadi dalam pileg. Tetapi saya tidak membaca secara masif ya, ada upaya-upaya itu dilakukan dalam kontestasi pilpres. Karena ini kan sangat besar, ya kan. Dan ingat juga bahwa besok itu pemilunya barengan antara calon dari partai yang harus memikirkan nasibnya, ya, menjadi calon anggota DPR RI, atau dia cenderung berfokus pada pilpres, ya kan. Menurut saya untuk pertarungan pilpres, money politik tidak akan terlalu banyak menjadi variabel penentu kemenangan di situ. Menurut saya, dan pengalaman saya juga tidak seperti itu, ya kan. Di pilkada misalnya, money politik memang ya terjadi, tetapi kami juga PRC juga dalam beberapa kesempatan juga melihat secara langsung wacana atau isu permainan isu itu jauh lebih bisa memobilisir massa ketimbang sekedar money politik. Artinya ada dua stage yang berbeda antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif, ya kan. Kompleksitasnya memang lebih besar di sini. Anda bayangkan dalam satu dapil itu ada sekitar 17 partai. 17 partai kalau kursinya 8, 17 kali 8. Ya, berapa orang bertarung hanya untuk satu layer DPR RI. Belum lagi yang provinsi, belum lagi yang kabupaten. Ratusan orang bertarung memperebutkan suara. Itu yang memungkinkan orang kemudian melakukan money politik. Jalan terakhir. Karena yang di grab itu pun tidak sebanyak dengan pemilihan eksekutif, baik pilkada kabupaten, gubernur maupun apalagi pilpres. Dia harus mendanai misalnya, menyebar 36 provinsi. Kalau sekarang istilahnya bukan lagi serangan fajar, kawan. Ongkir. Itu yang terjadi, gitu ya. Tidak mungkin dia 36 provinsi itu harus ongkir itu. Menurut saya sih tetap wacana dan bagaimana tim itu bisa meyakinkan
eee, calon pemilihnya terhadap calon presiden yang, sedang dia usung, baik timnya internal maupun tim partai. Hmm. Menurut saya itu. Iya, iya. Konstruksi wacananya isu itu menjadi sangat penting dalam pemilihan eksekutif, tapi kemudian kedekatan dengan pemilih itu menjadi sangat penting dalam, pemilihan legislatif. Legislatif. Itu bedanya. Pertanyaan terakhir untuk Bung Rio. Eh, dalam konteks undecided voters, ya kan? Ini menurut saya sangat menarik kalau kita bertanya gini, bagaimana meyakinkan undecided voters itu untuk memilih Anies, untuk memilih Ganjar, atau untuk memilih Prabowo, ya kan? Kalau kita gali lebih dalam, gitu kan, balik lagi ke penelitiannya Burhan sebenarnya, party ID kita itu kan sangat Lemah. rendah ya. Jadi faktor orang memilih kandidat tertentu itu susah diukur baik dari segi apa karena partainya, karena ideologinya, karena visi misinya ini dalam merumuskan strategi bagi seorang calon ini kan cukup kompleks. Menurut pengalaman dan data Bung Rio dan teman-teman di PRC, biasanya undecided ini akan memutuskan memilih calon tertentu itu biasanya karena apa gitu? Didasarkan Apakah oleh apa begitu ya? betul. Apakah ikut mertua, orang tua karena pilihan, suami atau istri atau yang lebih fundamental, oh karena visinya membangun Indonesia itu begini, Hmm. karena dia merasa lebih dekat secara emosional atau keagamaan atau yang lain. Oke, untuk sebelum menjawab itu saya jelaskan 2 hal dulu. Oke. Pertama, secara umum orang sekarang cenderung punya pilihan itu karena konstruksi di dalam lingkungan keluarganya. Oke. Dalam survei ini kalau nggak salah ada 41% yang itu dominan itu, 41% Pengaruh pengaruh lingkungan lingkaran terdekat. iya, Oke. keluarganya, Hmm, ya. hmm, Nah, kenapa seperti itu? Ya karena memang penetrasi dari smartphone ya, literasi orang tentang politik itu semakin maju. Ya kalau dulu mungkin orang mau nyoblos itu tanya sama Pak RT, tanya sama kepala desa, hmm, ya kan. hmm, Bahwa itu masih ada, ya. Tetapi sekarang tumbuh pemilih yang secara otonom mengkonstruksi pilihannya sendiri. hmm. Karena literasinya sudah cukup 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 mapan menurut saya itu. Itu dulu. Kemudian yang kedua, soal apakah kemudian undecided voters ini penentu kemenangan atau bukan, itu kan. Oke. Menurut saya, undecided voters ketika pertarungan itu head to head, ya kan, itu cukup signifikan memberikan pengaruh penentuan terhadap siapa yang akan, memenangkan. Tapi kalau lebih dari 2 pasangan, undecided voter menurut saya tidak begitu penting untuk diperhitungkan, ya. Kembali ke pertanyaan, apa yang mendasari undecided voters itu menentukan pilihannya? Kita cek, tadi saya katakan di awal, undecided voter itu terbagi menjadi 3. Pertama, rahasia. Oke. Ya, artinya kan sudah punya pilihan. Udah tapi nggak mau ngomong. Iya kan? Kita cek berapa persen yang rahasia itu. Jangan-jangan sudah punya pilihan. Iya kan? Kemudian dia nggak ngerti memang. Cenderung ini yang tidak akan datang ke TPS. Apatis Dia nggak minat sama sekali sama urusan politik. Iya kan? golput lah. Nah, yang terakhir yang tidak apa namanya? Tidak apa namanya? Tidak belum tentu punya apa? Bukan tidak tahu, memang belum menentukan pilihan. Ya tadi rahasia, kemudian tidak tahu sama sekali ya, tidak ada minat, yang ini belum menentukan pilihan. Iya kan? Biasanya ceruk yang belum menentukan pilihan dalam konteks pilpres itu sangat kecil. Oke. Iya kan? Makanya kemudian apa yang membuat orang belum menentukan pilihan, itu biasanya pemilih yang wait and see. Pemilih yang, menyukai sosok presiden bukan didasarkan pada, persoalan, psikologis. Ya kan misalnya, "Oh, saya orang Jawa malah pilih orang Jawa." Misalnya bukan seperti itu. Secara primordial dan lain-lain bukan. Bukan didasarkan pada persoalan sosiologis, bukan. Tetapi mereka adalah pemilih-pemilih yang rasional. Oke. Biasanya hal-hal yang sifatnya programatik, apa yang dijanjikan, apa kemudian ingin dibangun ketika dia jadi presiden, itu ditunggu sama mereka. Kalau mereka meminati itu, biasanya mereka akan menyeberang ke situ. Atau misalnya ada kejadian mereka sudah senang nih sama kandidat X misalnya, tapi kemudian kandidat X terbukti melakukan apa namanya, perbuatan yang, tercela atau yang, amoral misalnya seperti itu, maka mereka akan memindahkan dukungannya kepada kandidat yang lainnya. Artinya
pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihannya itu adalah pemilih yang mungkin bisa berubah karena situasi terhadap kandidat itu akan berubah. Itu kira-kira. Oke. Oke, Bung Rio. Terima kasih banget atas perbincangan kita Terima hari ini. kasih kawan Insaf. Mudah-mudahan teman lainnya juga mendapatkan insight yang bermanfaat dan tentunya membantu juga menentukan pilihan kalau memang belum punya pilihan di Pilpres 2024 nanti. Demikian dari kami, sampai ketemu di diskursus berikutnya.